Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayol ikhwah hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baik umat, telah diutus kepada kita sebaik-baik rasul dan diturunkan kepadanya sebaik-baik kitab, dan mudah-mudahan kita pun akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebaik-baik tempat, yaitu adalah di dalam surganya. Al-ikhwah hafizakumullah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan tadabbur dan kita mulai dari juz' amma, di mana surat yang pertama dalam juz' amma itu adalah diawali dari surat An-Naba. Sebelum kita masuk ke dalam makna, kandungan dan juga tadabbur isi dari surat An-Naba, maka kita sampaikan bahwasannya Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat, maka oleh para ulama dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada As-Sab'u At-Tiwal, itu adalah 7 surat yang panjang, dari surat Al-Baqarah sampai kemudian surat Al-Anfal, dan ada juga yang menambahkan bahwa surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu 1 surat, katanya seperti itu. Kemudian ada juga bagian yang kedua, itu adalah Al-Mi'un, itu adalah ayat ataupun surat yang terdiri dari sekitar 100 ayat. Yang ketiga termasuk kelompok Al-Mathani, itu adalah yang diulang-ulang, di mana di dalamnya Allah mengulang kewajiban, Allah Subhanahu wa taala mengulang hukum syariat, Allah juga menyebutkan di dalamnya kisah, menyebutkan perumpamaan dan selanjutnya. Dan yang keempat, Allah ataupun para ulama membagi Al-Quran itu menjadi Al-Mufassal. Nah, yang keempat, Al-Mufassal ini dinamakan dengan Al-Mufassal karena memang ayat-ayatnya begitu pendek, sehingga banyak pemisah antar satu surat dengan surat yang lain. Banyak pemisah, yaitu dengan basmalah, seperti ya. Al-ikhwajakallah, dan dalam Al-Mufassal ini ada 3 kelompok lagi ataupun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Tiwalul Mufassal. Jadi mufassal yang terhitung panjang itu adalah dari surat Qaf sampai kemudian surat Al-Mursalat. Kemudian yang kedua Wasatul Mufassal, pertengahan mufassal, itu adalah dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Dan yang ketiga adalah Qisarul Mufassal, itu adalah dari surat Alam Nashrah, ya, Al-Asyrah sampai kemudian akhir surat, yaitu surat An-Nas. Dan al-ikhwah hafizakumullah, kita harus mengetahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memulai surat di dalam Al-Quranul Karim, maka Allah memulainya dengan 10 macam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala terkadang memulai surat itu adalah dengan menyebutkan pujian untuknya. Dan memuji Allah bisa diawali dengan alhamdu, ya, ataupun alhamdulillah, dan bisa juga adalah dengan subhanalladzi contohnya, ataupun sabbih dan sebagainya, itu al-ikhwajah. Jadi dengan menetapkan pujian itu dengan kata alhamdu, dan kemudian dengan meniadakan aib dan juga kekurangan, yaitu adalah dengan tasbih. Dan ini kalau dengan alhamdu maka di dalam 5 surat. Kalau dengan tasbih maka itu dalam 7 surat. Dan terkadang juga dengan tabarok, itu terdiri dari ataupun terdapat dalam 2 surat, yaitu surat Al-Furqan dan juga surat Al-Mulk. Yang kedua, Allah terkadang memulai surat itu adalah dengan huruf-huruf hijaiyah, dan ini terdiri dari 29 surat, baik itu Alif Lam Mim, Toha, Alif Lam Ra, ya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan sebagainya. Allah yang ketiga pun memulai surat itu adalah dengan panggilan, dan panggilan ini pun nanti terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, Allah memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi. Yang kedua, Allah memanggil manusia secara umum. Allah menyatakan ya ayyuhan nas.
Dan yang ketiga, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang keempat, Allah memulai surat itu adalah dengan berita. Sebagai contoh, Allah berfirman ya dalam surat, contohnya surat Al-Anfal ya, yas'alunaka 'anil anfal dan sebagainya, kemudian surat At-Taubah ya, surat An-Nahl dan yang lainnya. Terkadang Allah juga memulai dengan sumpah. Dan ini di dalam 15 surat ya, kita lihat contohnya wasyamsi wadduhaha, kemudian juga wal-laili idza yaghsha, kemudian juga was-samai wat-tariq ya, dan yang lainnya. Allah terkadang juga memulainya adalah dengan syarat, dengan menyebut syarat, yaitu kalau kita lihat yang diawali dengan idza. Contohnya idza ja'akal munafiqun, atau idza waqa'atil waqi'ah, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan yang lainnya ya. Ini terdiri dari 7 surat yang diawali dengan idza. Kemudian juga diawali terkadang surat itu adalah dengan perintah. Contoh, Allah menyatakan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ataupun qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin, dan selanjutnya. Yang ke-8 itu terkadang Allah memulai juga dengan pertanyaan. Nah, al-ikhwajaka sebagai contoh dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Kemudian dalam surat An-Naba, amma yatasaalun, dan inilah yang akan kita bahas, yaitu adalah surat An-Naba yang diawali dengan pertanyaan. Allah juga memulai surat itu terkadang dengan doa, di mana doa dari Allah berarti adalah keputusan ataupun juga kepastian. Sebagai contoh, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, dan yang lainnya ya. Kemudian juga diawali terkadang adalah dengan sebab. Dan ini hanya satu surat, kata Imam As-Suyuti, itu adalah surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu nanti dibahas di dalam tadabbur insyaallah. Pembahasan kita secara sekilas al-ikhwajakallah dalam pembukaan ini, maka kita akan menyampaikan pembuka daripada surat An-Naba. Kita tahu bahwasannya saat mempelajari Al-Quran, khususnya dalam ilmu tafsir, maka kita pun harus mengetahui tujuan utama dari surat tersebut ataupun kandungan inti yang terdapat dalam surat tersebut, sehingga kita tidak sekedar membaca kemudian tidak mendapatkan faidah darinya, tapi kemudian diharuskan bagi kita berusaha untuk memahami kandungan inti darinya. Maka jika ditanya apa kandungan inti daripada surat An-Naba, maka jawabannya yang pertama, surat An-Naba itu berisi ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran dan juga hari kiamat. Bukankah Allah menyatakan amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ini adalah ancaman dari Allah bagi mereka yang mengingkari Al-Quran, yang mengingkari hari kiamat. Kemudian yang kedua, dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Allah, tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan di dalam surat An-Naba adalah dahsyatnya hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Kemudian yang keempat, kandungan inti daripada surat An-Naba adalah balasan bagi orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba." Yang kelima, kandungan daripada surat An-Naba adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, dan selanjutnya. Kemudian yang keenam, ini adalah berkenaan dengan syafaat, di mana Allah menyatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Insyaallah makna ini akan kita sampaikan, akan kita dapatkan saat kita menggali makna yang terkandung di dalam surat An-Naba. Al-ikhwah hafizakumullah,
Sekarang kita akan sampaikan nama daripada surat An-Naba. Ya, al-ikhwajakallah. Di mana para ulama yang memfokuskan perhatian mereka terhadap Al-Qur'an, mereka mengkaji sampai nama-nama sebuah surat. Maka dalam surat An-Naba pun nanti ada beberapa riwayat yang menyatakan tentang namanya. Yang pertama di antara nama surat ini, dan ini adalah nama yang paling masyhur, dinamakan dengan surat An-Naba. Ya, ini nanti bisa dilihat al-ikhwa'azakallah di dalam contohnya tafsir Mujahid, Ibnu Jabir ya, kemudian juga tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ar-Razi, Al-Qurtubi, kemudian juga tafsir Ibnu Ashur contohnya At-Tahrir wa Tanwir. Yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat Amma Yatasa'alun. Ini di dalam Sahih Bukhari dinyatakan seperti itu, bahwa surat ini dinamakan surat Amma Yatasa'alun. Yang ketiga, surat ini pun dinamakan dengan surat Amma. Jadi kalau tadi Amma Yatasa'alun, maka dalam riwayat yang lain dinamakan dengan surat Amma. Silahkan nanti dilihat contohnya di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, dalam tafsir Ruhul Ma'ani ya, al-ikhwajakallah, kemudian dalam tafsir Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Yang keempat, surat ini pun dinamakan dengan surat At-Tasa'ul. At-Tasa'ul mereka mengambil dari awal ayat Amma Yatasa'alun. Tentang apa sih mereka saling bertanya-tanya? Maka dinamakan surat At-Tasa'ul. Ada juga yang memberi nama surat ini adalah dengan surat Al-Mu'sirat, karena Allah menyatakan di dalamnya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Al-ikhwah hafizakumullah, dan yang menamakan dengan Al-Mu'sirat ataupun riwayat yang menyebutkan tentangnya itu silahkan nanti bisa dibuka dalam kitab contohnya Al-Mabsut fil Qiraatil Ashr ya, al-ikhwajakallah, atau juga di dalam tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Selanjutnya al-ikhwah hafizakumullah, bahwasannya surat An-Naba ini tergolong surat Makkiyah, yaitu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan ini menurut para ulama tafsir Makkiyah bittifaq ya. Jadi secara kesepakatan para ulama tafsir surat ini Makkiyah. Yang menyatakan hal itu contohnya adalah Ibnul Jauzi, kemudian juga Ar-Razi ya, Al-Qurtubi, Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, kemudian juga Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir ya, ikhwanakallah. Jadi ini adalah pembukaan dan pengenalan terhadap surat An-Naba. Jazakumullahu khairan, semoga ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang keliru dari saya dan dari syaitan, saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.